Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan riba. Kemarin sudah kita membahas riba jenis yang pertama, yaitu riba nasi'ah atau disebut dengan riba al-jahiliyah, riba yang memang haramkan bagi umat-umat sebelum Islam. Ya. Mengulang sedikit, riba nasi'ah itu berkaitan dengan kontan atau tidaknya serah terima barang tersebut. Ketika tidak kontan, tidak dilakukan serah terima pada saat terjadi akad, maka itu nanti bisa masuk ke dalam riba nasi'ah. Kemudian jenis yang kedua adalah riba buyu'. Riba buyu' ini yang diharamkan bagi umat Islam atau datang pengharamannya pada saat syariat Islam ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara dalilnya sabda Nabi SAW dari Abi Sa'id, beliau bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhidu wal mu'ti fihi sawa." Rawahu Ahmad wal Bukhari. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, bur yaitu gandum ditukar dengan gandum, syair sama gandum tapi jenis yang berbeda, gandum ditukar dengan gandum, kemudian kurma dijual belikan dengan kurma yang lain, al-milhu bil milhi, garam dengan garam. Maka syaratnya itu ketika barang-barang ini ditukar dengan yang semisal adalah mislan bi mislin, harus sama apa? Sama jumlahnya, sama takarannya. Dan satu gram emas ya harus ditukar, dijual belikan dengan 1 gram emas juga. Atau 1 kilogram kurma ya ditukar dengan 1 kilogram kurma juga. Tidak boleh 1 kilogram kurma, misalnya kurma Tunis, ditukar dengan atau dijual dengan 2 kilogram kurma kurma Sukari misalnya. Tidak boleh, karena itu sama-sama kurma dan kurma termasuk pada barang-barang komoditi ribawi. Kemudian syarat yang kedua, setelah sama takaran atau sama jumlahnya, syarat yang kedua adalah yadan biyadin, yaitu kontan. Tidak boleh dikredit atau tidak boleh hutang. Jadi misalnya seorang A mau menukar kurma miliknya 1 kilogram dengan kurma milik si B. Nah, sudah diserahkan kurma milik A kepada si B, B menyerahkannya kurma yang dia miliki besok atau lusa atau minggu depan. Nah, seperti ini tidak boleh, karena syaratnya harus kontan. Saat itu juga si A ngasih kepada si B, B juga ngasih kepada si A. Harus kontan pada saat itu juga. Faman zada aw istazada faqad arba. Maka barang siapa yang menambah takarannya, menambah jumlahnya, aw istazada atau minta tambah. Jadi misalnya seseorang punya kurma ajwa, terkenal kurmanya. Kurma ajwa itu mahal, mau ditukar, ada yang mau menukar dengan kurma misalnya kurma Sukari misalnya. Kemudian yang si pemilik kurma ajwa ini minta lebih. Dia punya 1 kilogram kurma ajwa, kemudian yang lain dia punya kurma Sukari 2 kilo misalnya, ya dia minta lebih dari 2 kilo.
misalnya 5 kilo atau 4 kilo nanti ditukar dengan kurma ajwa 1 kilo. Boleh nggak seperti itu? Nah, seperti itu tidak boleh karena sama-sama kurma walaupun namanya berbeda ya. Kurma ajwa ada yang kurma sukari dan macam-macam. Itu tetap tidak boleh ada tambahan ketika terjadi tukar menukar barang-barang tersebut. Nah, al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Orang yang mengambil dan memberi sama saja mereka telah melakukan perbuatan riba. Nah, kemudian dalil yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tamru bit-tamri wal hintatu bil hintah, asy-sya'iru bis-sya'ir wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba illa makhtalafat alwanuhu." Rawahu Muslim. Baik. Kurma ditukar dengan kurma, hentah yaitu gandum dengan gandum, syair gandum dengan gandum juga, wal milhu bil milhi garam dengan garam, maka harus mislan bimislin, harus sama takarannya, ya dan biyadin harus kontan, tidak diutangkan. Faman zada aw istazada faqad arba, maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan dia telah berbuat riba, illa makhtalafat alwanu, kecuali ketika ditukar dengan yang beda jenis. Maksudnya di sini misalnya kurma ditukar dengan apa, misalnya ditukar dengan gandum, ya silahkan kurmanya 1 kilo, gandumnya 2 kilo, ya nggak mengapa. Tapi kalau sama-sama kurma atau sama-sama gandum, ya harus sama takarannya dan harus kontan, tidak boleh nanti-nanti. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya yang terakhir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La tabi'ud dhahab bidh-dhahab illa mislan bimislin." Jangan kalian tukar, jangan kalian jual emas dengan emas kecuali harus mislan bimislin, sama takarannya. Wala tabi'ul waraq bil waraqi. Jangan kalian tukar waraq, waraq itu perak. Jangan kalian jual belikan perak dengan perak kecuali mislan bimislin, sama takarannya. Wala tabi'ul waraqi bid dhahab ahaduhuma ghaiban wal akhar najis. Jangan kalian jual perak dengan emas, salah satunya ghaib, maksudnya tidak ada, enggak ada pada ketika terjadi transaksi. Wal akhar najis, najis itu ada, dan yang lain, maksudnya wal akhar itu yang lainnya najis, ada pada ketika transaksi. Ya, misalnya seorang A dan B, A bawa emas mau ditukar dengan B yang punya perak. Sesuai perkataannya Umar di sini, wala tabi'ul waraq bidhahab ahaduhuma ghaib, salah satunya itu enggak ada. Jadi misalnya kita B tadi bawa perak, punya perak, tapi peraknya di rumah, atau dan rumahnya misalnya jauh, butuh waktu mungkin 3 jam atau 2 jam untuk ke rumah. Sedangkan A sudah bawa emasnya, kemudian diberikan kepada si B. Nah, B berkata, nanti saya ambil perak milikku di rumah. Saya kasih kepadamu, saya berikan kepadamu wahai si A besok. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, karena tidak apa? Karena tidak kontan pada saat majelis transaksi tersebut. Wa in istandoraka hatta yalija baitahu falatandurhu. Ketika orang tersebut yang engkau ajak untuk bertransaksi, bertukar barang ribawi tadi, emas dengan perak, maka jangan kau mau untuk disuruh menunggu, dan jangan kasih emasmu atau perakmu kepada dia kecuali dia sudah masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengambil barang miliknya, ya langsung ketika sudah dia keluar dari rumah, ya silahkan transaksi.
langsung tukar menukar emas dan perak tadi. Illa yadan biyadin, kecuali harus kontan tadi ya sudah. Hata wa hada inni akhsha alaikum riba, dan itu dan ini sesungguhnya aku takut kepada kalian menimpa apa? Menimpa kepada kalian perbuatan riba. Kemudian ribal buyu' itu sendiri terbagi menjadi dua, ada ribal fadl dan ada riba nasiah. Tapi nasiahnya di sini beda dengan nasiah yang sebelumnya. Nasiah yang sebelumnya itu tidak berkaitan dengan barang-barang ribawi, karena nanti ada barang-barang ribawi yang berkaitan dengan ribal buyu'. Sedangkan riba nasiah yang jahiliyah itu hanya berkaitan dengan utang piutang, ya, utang piutang. Misalnya untuk riba jahiliyah ya, riba nasiah yang jahiliyah, ketika utangnya bertambah, ketika waktu pelunasan hutangnya ditambah, karena misalnya dia tidak bisa melunasi tepat pada waktu yang dia sepakati, maka si yang dihutangi minta tambahan hutang. Jadi misalnya utang 100.000, karena sudah lewat dari tempo yang sudah ditentukan, misalnya 1 bulan, kok nggak bisa melunasi, kemudian kena denda, misalnya tambah 5.000 per harinya atau per minggunya, dan itu dinamakan dengan riba nasiah yang jahiliyah. Adapun riba nasiah yang pada zaman atau pada syariat agama Islam adalah riba nasiah dalam buyuk, dalam jual beli barang-barang ribawi tadi. Nanti kita sebutkan setelah ini selesai. Slide ini selesai, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bahas apa saja barang-barang komoditi ribawi yang masuk ke dalam ribal buyuk. Nah, yang pertama untuk dari jenis-jenis ribal buyuk adalah ribal fadl. Ribal fadl yaitu wa huwa ziyadatun fi ahadir ribawayaini al-muttahidai al-jinsi al-halain. Ribal fadl adalah penambahan pada salah satu barang ribawi yang satu jenis. Nah, contohnya yang satu jenis emas dengan emas. Ketika terjadi penukaran emas dengan emas, maka harus sama takarannya, tidak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan pada salah satunya, misalnya 2 gram emas ditukar dengan 1 gram emas, kan ada tambahan tuh satunya. Nah, yang ini, tambahan ini dinamakan dengan ribal fadl, karena ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian yang kedua adalah riba nasiah, wa huwa ta'khirul qabdi fi ahadir ribawayaini al-muttahidaini fi illati ribal fadl. Riba nasiah adalah mengakhirkan serah terima barang pada salah satu barang-barang ribawi yang masih satu illah. Illah itu alat, nanti kita jelaskan illah. Illah itu adalah sebab atau alasan kenapa sesuatu itu diharamkan atau dihalalkan. Nah, jadi Anda ulangi, riba nasiah adalah penundaan serah terima barang pada salah satu barang ribawi yang ditransaksikan, yang barang-barang tersebut masih satu illah, masih satu sebab, satu alasan kenapa barang tersebut diharamkan, dimasukkan ke dalam
komoditi barang-barang ribawi. Nah, contohnya di sini adalah misalnya emas. A dan B, A punya 1 gram emas, B juga sama 1 gram emas. Nah, akan tetapi di sini A datang kepada si B, A sudah bawa emasnya mau nukar kepada si B, sedangkan emasnya milik B misalnya masih di kota lain, dia harus mengambilnya jauh. Nah, maka pada saat ini si B tidak boleh menerima emasnya si A sampai si B mengambil emasnya di kota lain tersebut. Jika tidak, kalau B menerima emas dari A, maka ini masuk ke dalam riba. Riba apa? Riba nasi'ah, karena tidak kontan ya. Intinya riba nasi'ah itu tidak kontan, tidak serah terima barang pada saat itu juga. Nah, ditunda serah terimanya. Intinya seperti itu. Ya. Fa'inda tabaduli ribawiyyin bijinsihi la budda min syartaini. Kemudian ini kaidah, ketika terjadi tukar menukar barang ribawi dengan yang satu jenis, dengan sama jenisnya, maka harus terpenuhi 2 syarat, yaitu at-taqabud wat tamasul. Taqabud itu kontan, tamasul adalah sama takarannya. Kemudian yang terakhir, amma inda ikhtilafil jinsi ma'a ittihadi illati jarayan riba fihima, ketika 2 barang ribawi yang hendak ditukarkan tadi berbeda jenis akan tetapi masih ilahnya masih sama, ilah ribanya dalam barang-barang tersebut, barang-barang ribawi itu masih sama, maka ketika terjadi penukaran pada barang-barang tersebut, maka syaratnya cuma satu, harus kontan. Nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya lagi. Kita tutup. Sallallahu alaihi wa sallam.